Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue mau ngebahas ke kalian beberapa produk yang baru banget sih gue cobain mulai di bulan ini doang. Kayak ada beberapa produk yang udah lama gue beli tapi baru sempet gue cobain. Ada juga beberapa yang memang begitu gue beli langsung gue cobain. Oke, langsung aja. Sebenarnya lumayan banyak sih produk yang gue baru cobain di bulan Juli ini. Padahal ini baru tanggal berapa ya bos ya. Tapi hari ini gue cuma mau ngebahas 5 produk doang. Dan kebetulan, surprisingly, 5-5-nya ini adalah produk lokal bos. Gue setiap hari tuh gue semakin cinta banget dengan produk-produk lokal kita ya. Karena memang inovasinya tuh makin luar biasa gitu. Kayak makin keren-keren aja deh semuanya. Kayak lo nggak bisa pandang sebelah mata bos gitu loh. Oke, gue mau langsung mulai dari produk yang paling pertama. Sebenarnya produk ini gue udah bahas di video kemarin ya, yang dari Something, yang clay mask terbaru mereka, Skin Goals Brightening Glow 10 Minutes Wash Off Mask. Di video kemarin juga gue bilang kalau ini tuh gue suka banget karena dia punya efek instant brightening yang luar biasa. Kayak apa juga yang gue bilang di video kemarin, kalau lu mau ke kondangan, lu ada acara-acara penting tapi lu lagi ngerasa kusem banget, lu pakai ini deh. Nis cahaya itu kayak langsung otomatis jadi kayak anjir, bagus banget nih kulit gue. Gitu yang gue rasain bos. Terus satu lagi yang baru gue notice juga, kalau clay mask ini kan dia punya scrub ya. Scrub itu dari strawberry seed gitu loh, dari biji-biji strawberry bos. Dan pas kita bilas, pas gue bilas si muka gue ini, seednya itu nggak kasar, nggak kayak bakal ngelukain si kulit gue. Jadi gue ngerasa aman, tentram, damai gitu loh bersama si strawberry seednya. Tapi ada satu hal yang gue kurang seneng sih. Maksudnya gue kurang cocok aja sama si masker ini. Sebenarnya ini tergantung selera lagi ya bos ya, karena tiap orang menyukai bau yang berbeda-beda. Dan kebetulan gua agak sedikit kurang suka dengan baunya. Memang dia baunya soft, ada sedikit ke floralan, tapi somehow gua ngerasa kalau baunya itu kayak bau-bau obat bleaching rambut gitu loh, bau-bau cat rambut gitulah. Gimana deh, entahlah ini feeling gua doang atau hidung gua aneh, tapi gua masih bisa nyium kok ya bos ya. Aman. Jadi itu doang sih yang bikin gue kurang srek sama si baunya ini. Kalau dibandingin dengan saudaranya yang Makuartella, gue lebih suka baunya yang Makuartella karena kayak lebih fresh aja gitu. Walaupun ya namanya Makuart pasti ada kayak bau lumut-lumut gitu kali ya bos ya. Cuma ya overall gue suka banget sih dari pemakaian pertama tuh gue suka banget sama si masker dari brand yang nggak pernah tidur ini, Something. Oke, sekarang gue mau lanjut ke produk yang kedua. Kebetulan banget, banyak banget nih kebetulannya ya. Masih dari brand yang sama, si Something juga. Dia kan habis ngeluarin sunstick gini loh, namanya Glowing Up Sunscreen Stick SPF 50++, PA++++. Ini bendanya. Kelihatan kan ya. Gue juga nanti bakal kasih ini kok linknya dan kawan-kawannya semua, lo bisa cek. Nah, si sunstick yang gemoy, lucu, kicis-kicis ini ya, kecil banget soalnya nih, nggak bahkan masuk nih di telapak tangan gue bos. Gue ngerasa dia menang di packaging banget karena dia kecil, gampang banget dibawa-bawa, dan karena dia stick jadi pengaplikasiannya tuh gampang banget ke kulit. Dan buat kalian yang kalau kayak mau pakai sunscreen tapi males pakai tangan, ini jadi benar-benar jadi solusi kalian banget sih. Itu teksturnya kayak gini sih, kayak gel bening tapi warna kuning. Kelihatan lah ya harusnya ya. Kayak gini sih dia bentukannya. Tinggal kalian puter bawahnya, roll on gitu kayak deodoran. Nah, ya udah tinggal dioles aja. Nah, selama gue cobain dia, sebenarnya gue cobain dia dari akhir Juni sih, bukan Juli doang sih bos. Gue itu antara suka dan kurang suka sebenarnya sama si sunstick ini. Pertama, gue sukanya karena dia simple, packagingnya kecil, pengaplikasiannya gampang. Dan ketika gue pakai dia tuh, muka gue tuh bener-bener kayak jadi glowing gitu loh. Gue ngerasa kayak bener-bener gue pakai highlighter semuka nih, beneran mengkilat gitu loh bos. Kan gue salah satu orang yang suka tampilan muka gue tuh kayak basah, glowing, dewy, kayak gitu-gitu. Gue kurang suka yang matte segala macem gitu, karena gue ngerasa tuh jadi kayak orang nggak seger, nggak fresh gitu loh. Tapi terlepas dari itu semuanya, ada beberapa poin juga yang gue memang kayak kurang suka dengan si sunscreen ini. Pertama, mungkin karena gue belum terbiasa pakai sunscreen stick ya. Jadi ketika gue ratain ke muka gue ngerasa kalau gue belum pakai sunscreen karena ya setipis itu kali
kali ya dia pas dioles, jadi memang lo harus ngulang-ngulang, dan di petunjuknya pun bahwa satu area itu lo at least muter tuh sampai 4 kali. Udah gue lakuin pun, cuma gue tetap masih merasa kurang. Entah gue anaknya kurang bisa bersyukur bos ya, apa gimana ya, gue juga nggak ngerti. Terus gue juga ngerasa kalau sunscreen ini lumayan gampang teroksidasi. Jadi sebenarnya ketika lo pakai sunscreen terus lama kelamaan beberapa jam kemudian lo ngerasa kulit lo kusem banget, berarti itu tanda bahwa sunscreennya itu udah teroksidasi dan waktunya apa buat kalian reapply. Nah, ketika gue pakai ini lumayan cepat sih, mungkin sekitar sejam gue beraktivitas, sejam setengah itu udah lumayan kusam gitu loh, dan akhirnya gue harus reapply lagi. Yang akhirnya ketika aktivitas gue hari gue udah kelar seharian, gue ngerasa muka gue tuh berat banget, kayak banyak banget debu nempel, kayak ada satu lapisan yang nempel dan bikin muka gue tuh jadi berat. Itu pengalaman pribadi gue dari si sunstick ini ya. Gue nggak tahu sih, mungkin kalian udah pada cobain beda gitu rasanya ke gue, tapi itu yang gue rasain. Nah, akhirnya karena beberapa poin yang bikin gue kurang serak sama sunscreen ini, gue mencobalah melakukan sesuatu dengan sunscreen ini. Gue jadikan dia sunscreen untuk reapply doang. Jadi pagi gue skincare pagi, gue pakai sunscreen biasa yang tetap pakai tangan, pakai jari, apapun itu sunscreen pokoknya. Gue pakai nanti misalnya 2-3 jam lagi, atau gue ngerasa kalau si sunscreen sebelumnya udah teroksidasi juga, gue reapply-nya pakai si sunstick ini, dan masih better dibanding gue pakai dia dari awal. Dan juga buat kalian yang memang make up, yang suka make up dan suka look yang biasa, kan kayaknya cewek-cewek atau cowok-cowok yang make up itu di bagian sini tuh pakai highlighter deh kalau gue nggak salah ya namanya. Nah, ini tuh bisa jadi pengganti highlighter juga, jadi lu bisa oles doang di bagian-bagian tertentu yang lu butuh lebih mengkilat gitu loh di muka lo, dia bisa. Nah, terus kalau untuk ketahanannya sendiri, biasa kan ada sunscreen yang bisa bikin kulit kita tuh kayak gampang cekit-cekit gitu loh kalau kena matahari, dan gua ngerasa something ini lumayan gampang. Gua tidak menjelek-jelekan ya bos ya, cuma itu dari pengalaman gue setelah pakai si sunscreen ini. Jadi kan kadang gue berangkat kerja itu agak siangan ya, ketika matahari udah nyes-nyesnya pokoknya ke kulit, dan kadang gue bahkan belum nyampe 5 menit di bawah matahari, 3 menit 4 menit itu udah kayak aduh kok cekit-cekit gitu loh di kulit gue. Gue ngerasa kalau si mataharinya tuh udah nampar banget ke muka gue. Makanya sekarang si sunscreen ini gue selalu bawa dia kemana-mana, karena gue hanya akan pakai dia untuk reapply sunscreen doang. Menurut gue pribadi ya bos ya, karena ya dia kurang efektif kalau lu pakai dia dari awal gitu. Nggak ada maksud apa-apa, cuma pengalaman pribadi aja di muka gue ya. Oke, gue mau lanjut ke produk ketiga. Ini La Coco Intensive Treatment Eye Serum. Iya, gue kayaknya ketinggalan banget deh. Ini tuh skincare yang sempat viral dan udah lumayan lama sebenarnya si eye serum ini viralnya. Tapi gue baru akhirnya kayak ya udah gue cobain deh, karena gue tuh memang salah satu orang yang bukan ngerasa sih, lebih ke orang yang suka skip step eye cream, eye serum, atau apapun yang berhubungan dengan mata. Sebenarnya gini sih bos, kalau lu pakai apapun, produk apapun yang untuk area mata, itu lu memang tidak bisa mengexpect hasilnya dalam waktu cepat, entah 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Karena gue merasa semua treatment untuk mata itu adalah investasi, salah satu bentuk investasi. Lu akan merasakan kelak di kemudian hari, dan gue males kayak gitu. Gue tuh suka yang lumayan cepet-cepet gitu loh bos hasilnya. Hingga tiba suatu hari gue bertemu temen gue, dan temen gue langsung komplain, "Fer, mata lu kok capek banget ya kelihatannya." Padahal gue nggak lagi capek. Ya gue capek kerja sih, cuma maksudnya bukan yang sampai bikin muka gue jadi lemes gitu loh. Wah, dari situ gue langsung insinyur bos, kayak ada apa nih sama mata gue. Ya udah, pas gue lihat-lihat kayak emang item banget sih bawahnya. Jadi ya udah, gue memutuskan buat beli dia karena gue tahu, gue inget dia sempat viral. Gue cobain, gue udah cobain sih sebenarnya bukan bulan Juli doang sih. Gue pakai dia udah lumayan pertengahan Juni kayaknya gue pakai. Cuma ya itu gue nggak ngerasain efek apa-apa. Cuma ya itu gue bilang adalah eye serum, eye cream, dan segala macam eye treatment itu adalah investasi jangka panjang. Walaupun memang kan kalau si La Coco ini setahu gue memang dia fungsinya untuk menyamarkan warna hitam ya, bukan kekerutan ya. Bukan fokusnya ke garis halus dan kerutan. Mungkin dia ada efek ke garis halus dan kerutan, cuma kayaknya tujuan utamanya itu untuk menyamarkan mata panda gitu loh. Cuma yang gue suka dari si La Coco ini adalah dia salah satu eye treatment yang gue pakai tidak menyebabkan milia di mata gue, karena teksturnya tuh ringan dan gampang banget menyerap. Jadi makanya kenapa kayak gue fine-fine aja pakai dia, walaupun memang untuk efeknya adalah mungkin sedikit menghilangkan si mata panda gue, tapi bukan yang sampai maha dahsyat gitu loh, yang sampai bikin gue kayak apa
apa nih, serum apa nih buat mata gue kok bagus banget. Belum sampai segitunya sih sejujurnya ya. Cuma ya itu, gue tetap akan pakai aja karena memang mungkin ada sedikit perubahan, tapi gue masih harus lebih bersabar lagi dan menunggu gitu loh. Nah, buat kalian yang sama nih kayak gue, yang sedikit-sedikit area matanya lebih sensitif, gampang miliaan, lu bisa coba ini sih karena menurut gue dia ringan banget, gampang nyerap banget, jadi kayak nggak bikin over lembab gitu loh di daerah mata lu yang akhirnya ujung-ujungnya milia. Ya syukurlah gue tidak merasakan itu dengan si La Coco ini, bos. Lanjut, produk keempat ini tuh dari Fotrepo yang vitamin C serum. Ini juga lumayan baru sih gue cobain. Gue tuh juga sedikit bermasalah, bos, dengan serum vitamin C. Gue nggak tahu kenapa ya. Kalau gue pakai serum vitamin C, gue tuh gampang banget sensitize kulitnya. Mungkin karena gue tidak men-treat dia dengan baik, sunscreen gue kurang dahsyat ketika gue pakai vitamin C di pagi hari. Jadi gue tuh lumayan maju mundur dengan vitamin C, tapi gue akhirnya berani diri cobain dari Fotrepo ini. Kandungannya sendiri dia itu ada tranexamic acid, hyaluronic sodium, sama salicylic acid. Menarik karena tranexamic acid itu dia itu kan fungsinya untuk meratakan warna kulit, mencerahkan, sama juga untuk aging juga bagus. Terus dia dikombinasi dengan hyaluronic sebagai ininya ya, pelembabnya, sama salicylic acid. Setahu gue tuh kalau lu pakai serum vitamin C, lu gabungin dengan tranexamic acid, terus lu pakein sunscreen, itu kayak proteksi untuk melawan sinar UVA, UVB atau sinar matahari itu. Itulah kombinasi yang bagus gitu loh. Ada antioksidannya, iya, ada mencegah dark spot gitu di muka lo, mencegah kusam, meratakan warna kulit, sama sunscreen yang melindungi dari kerusakan ke dalam gitu loh. Ngerti kan lo ya, bos, maksud gue ya, paham lah ya. Terus juga di sini kan ada salicylic acid atau yang masuk kategori BHA. Jadi dia akan membersihkan pori-pori lo, tidak menyumbat, ada antioksidan, ada melembabkannya, ada mencerahkannya. Ya gitu, bagus pokoknya, bos. Dan kalau apa yang gue rasakan setelah gue pakai dia, boleh dibilang ini salah satu vitamin C yang gue pakai siang hari dan tidak bikin muka gue merah, tidak bikin muka gue sensitize, tidak bikin cekit-cekit, tidak bikin perih, dan tidak bikin iritasi. Ya gue bisa bilang nih ringan sih, termasuk ringan. Cuma untuk efeknya kayak gimana sih, terus terang gue belum ngerasain karena ya gue juga lumayan baru lah pakai dia. Dan yang gue suka dari si serumnya Fotrepo yang vitamin C ini, wanginya fresh banget. Dia tuh wangi citrus, tapi bukan citrus norak gitu loh yang aduh tajam banget di hidung gue. Tuh bukan kayak gitu. Citrusnya tuh citrus calming gimana gitu deh. Gue nggak tahu ya, sekarang gue ngeliat si produk-produknya si Fotrepo yang skincare, body care-nya tuh wanginya tuh menurut gue wangi mahal gitu loh. Nggak tahu ya, enak banget gitu gue ciumnya. Dan ini mungkin buat kalian pemula yang mau cobain vitamin C, atau mungkin yang banyak bekas-bekas jerawat, dark spot, lo bisa coba ini sih karena memang dari kandungannya sendiri gue ngerasa kayaknya dia bagus deh. Makanya gue lagi sekarang tuh gue lagi cobain dia buat tahu efeknya ke depan tuh kayak gimana gitu, bos. Lanjut ke produk terakhir dari sekian banyak produk yang baru gue cobain. Kenapa gue taruh dia di terakhir? Karena gue ngerasa dari semua yang bikin gue paling surprise sih produk ini. Ini tuh Emina Sun Battle Sun Protection SPF 45 PA+++. Plusnya ada 3 kali. Dia ada grape leaf extract yang bertugas untuk menangkal polusi-polusi gitu loh ketika kalian beraktivitas. Setahu gue Emina itu sunscreennya ada 2 macam deh, yang SPF 45 sama yang SPF 30. Nah, buat kalian yang memang kebanyakan aktivitasnya outdoor, memang disarankan pakai yang SPF 45 ini. Makanya kenapa gua akhirnya coba beli dia. Dan setelah gue beli dia, gue surprise karena gue ngerasa si sunscreen sunscreen ini pertama tuh tidak gampang teroksidasi, makanya tidak gampang bikin kulit gue tuh jadi kusam. Terus gue ngerasa juga pas gue pakai dia dengan takaran 2 jari ya, gue ngerasa kulit gue tuh jadi ada hidrasinya juga, dan gue ngerasa kalau gue jadi glowing banget, bos. Walaupun siang-siang, tapi glowingnya bukan glowing kusam penuh minyak itu, bukan. Gue surprise sih pakai dia ini, si Emina Sun Battle ini. Kayaknya ini juga kayaknya ini tuh ada jual di Alfamart, Indomart gitu deh. Gue sih kemarin belinya di Guardian ya. Dan dia juga harganya affordable banget, bos. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Maksudnya dari semua kayaknya bagus-bagus banget gitu yang gue rasain. Gue mau kasih bukti aja nih sekarang. Lu lihat nih muka gue. Gue sedang tidak merasa kusam sih, walaupun kayak udah. Gue belum mandi sih, bos. Gue belum mandi. Gue baru pulang kerja. Dan seharian nih gue hari ini berarti kerja berapa jam ya? Hampir 12 jam. Dan gue ngerasa kulit gue still fine
yakin banget, mungkin karena ini deh kayaknya. Hari ini tuh gue pakai si sunscreen ini dengan Water Point vitamin C ini. Apakah mereka sebagus itu? Gue lumayan surprise sih memang sama si sunscreen ini. Dan dia, gue lumayan lama di bawah matahari berdiri gitu, nggak gini ya bosnya. Maksudnya gue sedang melakukan pekerjaan gue yang mengharuskan gue di outdoor di bawah matahari. Gue nggak ngerasa kulit gue tuh cekit-cekit gitu loh, nggak ngerasa kalau kulit gue sakit karena kena matahari. Walaupun memang ada satu poin minusnya yang gue rasain selama seharian ini. Pas selesai gue aplikasikan, memang gue belum berkeringat tapi lumayan perih di mata gue. Padahal itu belum ada keringat, belum ada kayak air yang ngalir di area mata, tapi gue udah ngerasa dia perih. Tadi sih juga di waktu di outdoor gue nggak lama sih, makanya gue nggak sampai keringetan. Jadi gue nggak tahu dia kalau udah keringetan dan kena sampai mata itu perihnya kayak apa. Gue kayak langsung ngebayangin gitu nggak sih? Itu doang sih kurangnya yang gue rasa dari dia perih, lumayan perih di mata. Walaupun lu belum berkeringat nih ya, biar kayak hawa-hawa sunscreennya masuk ke mata lu itu aja udah perih. Tapi terlepas dari itu, gue suka dengan si finishnya di kulit gue, dan gue suka setelah seharian gue pakai dia itu kayak masih melindungi banget kulit gue. Dan dia juga baunya lumayan fresh ya, lumayan nggak bikin gue ngerasa baunya norak sih. Surprise sih gue sama si Emina ini. Mungkin buat kalian yang mau beli sunscreen dadakan, deket rumahnya ada Alfamart, Indomaret, ini ada kok di Mart itu, dan harganya tuh affordable banget, boleh banget dicoba. Oke deh bos, kayaknya itu aja 5 produk yang gue sedang cobain. Oh iya, terus gue mau kasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau beli clay mask dari something tadi, gue ada taruh linknya di bawah, atau kalian bisa kunjungin websitenya dan kalian bisa pakai kode voucher gue biar dapetin diskon 10%. Lumayan banget sih 10%. Nanti untuk kodenya dengan linknya gue ada taruh di bawah ya, di description box. Kalian tinggal klik check out, nyampe depan rumah lu semua. Oke bos, semua produk yang gue review hari ini yang gue pakai, ya iya semuanya gue pakai di muka gue, dan gue menyampaikan, gue share ke kalian apa yang gue rasain di kulit gue ya. Gue tidak melebih-lebihkan, gue tidak mengurang-ngurangi semua yang gue rasakan. Oke bos, jadi buat kalian yang memang sudah percaya dan mau beli, silahkan ke description box. Tapi kalau kalian masih ragu dan mau cari review lain, go ahead, silahkan banget, supaya kalian bisa lebih yakin memilih skincare. Gak usah ikut-ikutan hype, gak usah ikut-ikutan orang pakai apa. Tentukan sendiri, kenali dulu kulit kalian, baru kalian maju ke skincare apa yang cocok buat kulit kalian. Oke deh bos, I'll see you bos on my next video. Bye.